Good morning, kids. Good morning, my amazing students. Welcome back with me, Miss Dayu. Today we have IPS subject. Topik kita hari ini mengenai penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Kita sudah masuk bab baru ya. Nah, activity kita yang pertama adalah we're gonna watch the video and then we are going to read our book page 110 until 112. Lalu kita akan mengerjakan tugas ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan secara singkat faktor-faktor penarik yang memungkinkan bangsa asing masuk dan ingin menguasai wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, bangsa Eropa memiliki misi 3G, Gold, Glory, and Gospel. Jelaskan maksud dari misi tersebut. Nah, jangan lupa ini tugasnya disubmit on Friday 9 April 2021 ke IB School. Well, kita langsung saja. Masuk ke topik kita hari ini yaitu bab 4, perjuangan melawan penjajah. Nah, apa sih penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia? Nah, ternyata ada beberapa faktor ya, ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor pendorong, yaitu faktor yang menyebabkan bangsa asing ingin datang dan menguasai Indonesia. Nah, apa-apa saja sih faktor-faktor pendorong tersebut? Yang pertama, yaitu berlangsungnya zaman Renaissance atau zaman pencerahan di Eropa sejak abad ke-14 hingga ke-17. Nah, pada zaman ini ilmu pengetahuan baru berkembang pesat, termasuk dalam bidang sains, geografi, dan teknologi maritim. Hasil penemuan baru di bidang teknologi maritim antara lain penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel atau perahu cepat yang berukuran kecil yang mudah digunakan dalam penjelajahan samudra. Lalu ada pun faktor yang kedua, yaitu berkembangnya teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus dan didukung oleh Galileo Galilei. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi berbentuk seperti bola. Nah, itu menyebabkan bangsa Eropa berlomba-lomba melakukan penjelajahan samudra untuk membuktikan kebenaran teori ini. Nah, lalu faktor yang ketiga yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman tahun 1453. Konstantinopel yang berada di Laut Tengah dulunya adalah pusat pemerintahan Romawi Timur. Nah, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan antara bangsa Barat atau bangsa Eropa ya dengan bangsa Timur. Salah satu barang yang diperdagangkan adalah rempah-rempah. Setelah Konstantinopel direbut oleh Turki Ottoman, akses bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah menjadi sulit dan mahal. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Nah, dari sini udah mulai dapat ya faktor yang menyebabkan mereka datang ke Indonesia. Lalu yang terakhir, faktor keempat adalah semangat bangsa Eropa untuk mewujudkan misi mereka yaitu Gold, Glory, Gospel atau 3G. Nah, gold ini berarti emas, artinya ambisi untuk mencari kekayaan bagi bangsa Eropa di dunia baru. Glory artinya mencari kemuliaan dalam bidang sosial dan politik. Salah satu caranya melalui penaklukan wilayah baru. Wow. Lalu gospel adalah misi menyebarkan ajaran Nasrani ke dunia baru. Nah, itu tadi ada 4 faktor pendorong penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, selain faktor pendorong juga ada faktor penarik, yaitu faktor yang memungkinkan bangsa asing masuk dan menguasai wilayah Indonesia. Nah, apa-apa saja sih faktor penariknya? Nah, yang pertama adalah kekayaan alam yang dimiliki wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini kaya akan rempah-rempahnya ya. Seperti yang sudah dibilang tadi di faktor pendorong. Nah, di faktor pendorong jatuhnya Konstantinopel itu menyebabkan perdagangan atau mereka sulit mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu Indonesia kan kaya akan rempah-rempahnya. Bangsa Eropa beramai-ramai datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Rempah-rempah adalah barang dagangan yang mahal bagi bangsa Eropa. Tidak mengherankan begitu menemukan sumber rempah-rempah di Indonesia, bangsa Eropa menjadikan wilayah negara kita sebagai tujuan penaklukan. Lalu selanjutnya, terbukanya hubungan perdagangan. Nah, yang sudah kita ulang-ulangi, kita sama-sama sudah tahu bahwasannya Indonesia ini letaknya sangat strategis, sangat mendukung untuk dijadikan pusat perdagangan internasional.
Kebanyakan rakyat dan kerajaan di Nusantara juga bersifat ramah dan menyambut baik kedatangan bangsa asing. Keramahan ini memungkinkan bangsa asing yang awalnya hanya niat berdagang malah menjadi ingin menguasai Indonesia. Lalu faktor penarik yang terakhir adalah masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini sangat penting ya, Nak. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Pada masa lalu wilayah Indonesia secara umum masih disebut Nusantara. Nah, Nusantara ini terdiri dari banyak kerajaan yang masing-masing masih bercorak kedaerahan. Akibatnya banyak bangsa asing yang mengadu domba antara satu daerah dan daerah lain dengan mudah. Perpecahan antar daerah ini menguntungkan bagi penjajah sehingga dapat menguasai Indonesia. Oke, itu tadi ya faktor-faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia mulai dari faktor pendorong hingga faktor penariknya. So, seperti yang sudah Miss katakan tadi, we have assignment. Ini silahkan setelah ini langsung dikerjakan, dijawab. Ya, bagaimana cara mengerjakannya, dari mana dapat jawabannya. You can get the answer from this video, dari video ini, atau juga kalian bisa membaca buku kalian tadi halaman 110 sampai 112. Oke kids, thank you for your participation. Bye.